Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Butini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran online pada hari ini? Baik, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Ya, masih mengenai keadaan cuaca. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, Butini akan memimpin. Anak-anak silahkan ikut membaca doa dari rumah masing-masing. Ya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, sebelumnya Butini ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 4 anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai bagaimana cara melakukan kombinasi gerak keseimbangan dan berputar. Lalu yang kedua kita sudah belajar mengenai informasi-informasi yang menyangkut cuaca berawan ya, mengenai cuaca berawan. Lalu yang ketiga kita sudah belajar mengenai keberagaman makanan. Ya, kemarin misalnya ada sate, ada coto Makassar, dan juga ada karedok. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 5 kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu informasi terkait cuaca hujan. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana proses terjadinya hujan. Lalu yang kedua, keberagaman tugas dan perilaku. Lalu yang ketiga kita akan belajar mengenai pecahan yang ditunjukkan daerah terbayang atau biasa disebut daerah yang diarsir. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu cuaca hujan. Ya, cuaca yang sering terjadi belakangan ini. Nah, ini adalah contoh cuaca ketika hujan. Nah, cuaca hujan ini adalah keadaan ketika titik-titik air jatuh ke permukaan bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin, ya, dan langit menjadi gelap. Sinar matahari terhalang oleh kumpulan awan. Nah, hujan ini berasal dari udara yang mengandung uap air. Hujan ini terjadi karena adanya proses pendinginan. Hujan ini dapat dibedakan menjadi hujan gerimis dan juga hujan lebat. Saat hujan gerimis, titik-titik yang jatuh ini sangat kecil dan juga jarang. Sedangkan saat hujan lebat, titik-titik air yang jatuh itu besar dan juga kerap. Ya, anak-anak, ada dua macam hujan ya. Tadi ada hujan gerimis dan juga hujan lebat. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kegiatan-kegiatan
yang dapat dilakukan di dalam ruangan. Nah, contoh yang pertama yang bisa dilakukan yaitu menyapu lantai. Ya, ini adalah kegiatan yang bisa anak-anak lakukan di rumah untuk membantu orang tua, salah satunya bisa dengan menyapu lantai. Lalu, contoh kegiatan yang kedua adalah membersihkan papan tulis. Ya, ini bisa dilakukan di sekolah, di kelas. Ketika anak-anak nanti sudah belajar tatap muka di sekolah. Lalu yang ketiga ini adalah membersihkan meja. Ya, ini juga bisa dilakukan di dalam ruangan. Bisa dilakukan di rumah anak-anak masing-masing. Lalu yang keempat ini bisa membersihkan kursi. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Nah, di sini Bu Tini sudah punya soal cerita mengenai pecahan ya. Anak-anak perhatikan baik-baik supaya nanti benar-benar paham ya. Sinta dan ibu membeli martabak manis di daerah dekat rumah. Ibu memotong martabak manis ini menjadi 8 potongan yang sama besar. Ya, anak bisa perhatikan di sini adalah martabaknya sudah dibagi menjadi 8 bagian dengan rasa yang berbeda-beda. Nah, setiap potongan ini besar satu potongan martabak adalah 1/8 atau 1/8 bagian. Ya, supaya lebih jelas anak-anak bisa perhatikan di gambar ya. Setiap satu potongan ini berarti 1/8 ya. Jadi 1 dari 8 bagian atau 8 potongan secara keseluruhan ya. Jadi 1/8 untuk masing-masing 1 potong. Nah, selanjutnya Sinta makan 3 potong martabak manis. Ya, artinya Sinta makan 3/8 bagian martabak manis. Nah, 3/8 ini dari mana? Dari tadi kan sudah dijelaskan setiap potongan itu 1/8. Karena di sini Sinta makan 3 potong, jadi kita jumlahkan saja ya. Ini pembilangnya 1 ditambah 1 ditambah 1 yaitu 3. Penyebutnya tetap sama yaitu 8. Jadi ini Sinta makan 3/8 bagian martabak manis. Selanjutnya ibu memakan 2 potong martabak manis. Artinya ibu makan 2/8 bagian martabak manis. Nah, dari mana anak-anak 2/8? Nah, ini dijumlahkan seperti yang tadi. Karena di sini ibu memakan 2 potongan martabak, jadi 1 ditambah 1, ya 2. Penyebutnya tetap sama ya, sudah sama-sama 8, jadi 2/8. Selanjutnya, Imam makan 1 potongan martabak manis. Artinya, Imam makan 1/8 bagian martabak manis ya. Sudah dijelaskan tadi, 1 potong martabak manis ini sama dengan 1/8 ya. 1 potong dari 8 potongan secara keseluruhan. Nah, itu dia anak-anak materi pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya yaitu tugas. Tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 20 sampai dengan 21. Penilaian harian A dan B. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Seperti biasa, jangan lupa tugasnya difotokan dan dikirim ke Bu Tini. Ya, Bu Tini tunggu. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, ini akan memimpin. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.